Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, berjumpa lagi kita dalam persekutuan, dalam sharing firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan semua oleh karena berkat pertolongan Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, kita lagi boleh berjumpa dalam sharing firman Tuhan. Untuk mengawalinya, kita akan berdoa dan kita nyanyikan satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada semuanya oleh karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami lagi akan memulaikan sharing firman Tuhan, namun kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar semua ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu. Biarlah senantiasa apa yang disampaikan seturut dan sesuai mau Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami sama-sama diberkati senantiasa lewat sharing kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, biar benar-benar kami hanya fokus tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami memulaikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tidak berlambatan waktu, mari kita segera membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Rut 1 ayat 9, Rut 1 ayat 9 dan ayat yang ke-16. Sekali lagi, Rut yang pertama ayat 9 dan ayat 16. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Puji Tuhan.
kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, kita tahu bersama bahwa ini adalah kisah dari seorang Naomi bersama dengan kedua anak mantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Ruth dan Orpa ini adalah orang Moab yang dinikahi oleh anak-anak dari Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, ketika Mahlon dan Kilion ini meninggal, Naomi menyuruh Ruth dan Orpa untuk kembali pulang ke tanah asal mereka, yaitu Moab. Dan pada akhirnya Orpa memilih untuk pulang ke tempat asalnya, yaitu Moab. Namun Ruth tetap memilih untuk tetap bertahan tinggal bersama-sama dengan Naomi. Nah, ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Ruth ketika dia tinggal bersama-sama dengan Naomi yang akan menjadi pelajaran dan perenungan kita untuk kehidupan kerohanian kita. Nah, kita melihat dalam Ruth pasal 2 ayat 7 bagian B, ketika Ruth bersama-sama dengan Naomi, ada beberapa hal yang dikerjakan Ruth. Dan kita melihat dalam Ruth pasal 2 ayat 7 bagian B. Ruth pasal 2 ayat 7 bagian B, firman Tuhan berkata, "Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Nah, ini adalah ketika Ruth bekerja memungut jelai di ladang yang adalah milik Boas. Kita melihat gambaran rohani Ruth dan Boas. Gambaran rohaninya adalah Ruth adalah gambaran sebagai gereja Tuhan, sedangkan Boas adalah gambaran Yesus sebagai penebus kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Apa yang kita dapat di dalam ayat yang sudah kita baca ini? Ternyata Ruth, dia adalah seorang perempuan yang sangat rajin bekerja. Dia seorang perempuan yang sangat giat di dalam pekerjaannya. Ruth memungut jelai, dia bekerja dengan tidak malas-malasan saja, tetapi dia dengan giat dia bekerja. Nah, demikian halnya dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, di hari-hari ini kita dituntut untuk kita lebih giat lagi di dalam Tuhan. Amin. Walaupun di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita, apalagi saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tetapi biarlah itu tidak membuat kita untuk kita tidak giat di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita biar kita tetap giat selalu di dalam Tuhan. Amin. Biar kita tetap rajin di dalam Tuhan. Kita giat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita giat dalam kita melayani Tuhan. Kita giat dalam mencari Tuhan. Kita giat terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa hanya dekat Allah saja kita akan tenang dan kita akan kuat di dalam kita menghadapi persoalan, bahkan tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang dan kita kuat. Sebab itu, mari kita tetap giat di dalam Tuhan. Jangan kita bermalas-malasan saja. Karena ketika kita memiliki kemalasan rohani, maka hidup kita tidak akan bertumbuh dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan ketika badai hidup datang dalam kehidupan kita, kita mudah terseret, kita mudah jatuh, bahkan kita mudah menyerah karena kita memiliki kemalasan rohani. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kepada kita biar kita tetap giat selalu di dalam Tuhan. Amin. Dan berikutnya
Dan berikutnya yang kita dapat ambil dari seorang Rut ini, kita lihat dalam pasal 2, Rut yang kedua, ayat yang ke-23. Rut pasal 2 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah, Rut bekerja memungut jelai bukan hanya 1 hari saja. Namun firman Tuhan berkata, Rut memungut jelai sampai habis dan akhir musim menuai jelai. Rut bekerja bukan hanya 1 hari saja, tetapi sampai habis dan akhir musim menuai jelai. Nah, aplikasinya untuk kerohanian kita sebagai gereja Tuhan adalah bahwa kita harus setia sampai akhir hidup kita. Amin. Setia untuk menyenangkan hati Tuhan. Setia kita beribadah kepada Tuhan. Setia kita melakukan firman Tuhan. Setia kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Setia kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setia di dalam segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Setia baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, kita harus tetap setia kepada Tuhan, setia sampai akhir. Amin. Seperti Rut yang bekerja bukan hanya sehari saja, tetapi dia bekerja, dia memungut jelai sampai habis dan akhir musim menuai jelai. Oleh sebab itu mari kita tetap setia sampai akhir. Amin. Setia kepada Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, berikutnya yang kita pelajari dari seorang Rut, kita lihat dalam pasal Rut pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Rut pasal 3 ayat 3, firman Tuhan berkata, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Nah, sebelum Rut ingin menemui Boas, firman Tuhan berkata bahwa Rut diperintahkan oleh Naomi untuk mandi, untuk beruraplah dan mengenakan pakaian bagus. Nah, ketiga hal ini menggambarkan tentang kekudusan gereja-gereja Tuhan. Yang pertama kita melihat Naomi menyuruh Rut untuk mandi. Yang pasti saudara sudah tahu mandi artinya kita harus bersih. Kita harus dibersihkan dari segala hal-hal yang kotor. Kita harus dibersihkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Kita harus dibersihkan dengan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa kita dibersihkan? Yaitu dengan firman Allah. Amin. Dengan firman Allah. Kehidupan kita harus terus dibaharui dengan firman Allah. Walaupun dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan lewat penebusannya di kayu salib, tetapi kita harus semakin hari semakin diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhanlah yang senantiasa akan menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, yang menjadi terang dalam jalan-jalan kita. Sebab itu, biarlah firman Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Biar kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Dan biarlah kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh, semakin berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita melihat lagi, selain Naomi menyuruh Rut mandi, dikatakan juga beruraplah. Beruraplah artinya bahwa kita perlu Roh Kudus dalam
kehidupan kita. Amin. Karena tanpa pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu untuk kita melakukan kebenaran. Oleh sebab itu kita perlu pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perlunya Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus terus bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah guru besar kita. Roh Kudus yang senantiasa yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita, yang akan membimbing kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita ketika kita salah melangkah. Roh Kudus yang akan menghiburkan kita. Bahkan Roh Kudus yang akan meneguhkan, bahkan yang akan menguatkan kita. Amin. Dan selanjutnya dikatakan bahwa Ruth disuruh oleh Naomi untuk memakai pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus ini artinya adalah pakaian kebenaran yang harus melekat dalam kehidupan kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah surat yang terbuka, surat terbuka yang dilihat oleh banyak orang. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi surat yang terbuka, yang dilihat dan dibaca oleh banyak orang, sehingga orang lain diberkati lewat kehidupan kita. Amin. Sebab itu kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengajak kepada kita, biarlah kita tetap selalu giat di dalam Tuhan, kita tetap setia di dalam pengiringan Tuhan, setia sampai akhir, dan biarlah hidup kita tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam pengurapan Roh Kudus, dan kehidupan kita semakin hari senantiasa semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kita melihat inilah yang dilakukan oleh Ruth, sehingga membawa Ruth berjumpa dengan Boaz dan menebus Ruth, dan pada akhirnya mereka menikah. Nah, kita melihat bahwa pilihan Ruth ini untuk tidak kembali ke Moab atau tanah kelahirannya itu telah membawa perubahan di dalam kehidupan Ruth. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Mari kita tinggalkan Moab. Moab ini berbicara tentang kehidupan yang lama atau cara hidup yang lama. Mari kita tinggalkan kehidupan yang lama, cara hidup yang lama, dan kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam firman-Nya, kita tinggal di dalam penebusan darah anak domba, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita meminta terus Roh Kudus memampukan kehidupan kita, sehingga kita mampu dan dapat melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita ini boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Dan kita akan tutup dengan doa. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang pada
kehidupan kami. Biarlah terus bawa hidup kami ini untuk kami semakin lagi giat di dalam Engkau, untuk kami semakin lagi setia di dalam Engkau. Bahkan kami tetap selalu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kehidupan kami ini kehidupan yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kehidupan kami ini terus mempermuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memberkati kehidupan kami semua, dan Tuhan tetap terus kuat dan teguhkan terus iman percaya kami. Apapun yang kami hadapi, kami tetap selalu kuat berpengharapan kepada Engkau. Makasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan yang lebih mengetahuinya. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Tuhanlah yang akan senantiasa membukakan jalan keluar, memberikan jalan keluar, dan senantiasa Tuhanlah yang akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur, serta kami akan tutup sharing firman Tuhan pada malam hari ini penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan.